Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Selanjutnya, hari ini kita akan memasuki pertemuan kedua, di mana pembahasan materinya tentang faktor manusia. Permodelan sistem pengolahan. Nah, sistem pengolahan pada manusia dan komputer pada dasarnya masing-masing mempunyai piranti masukan atau input, sistem pengolahan atau proses, dan piranti keluaran atau output. Ketiga piranti tersebut bekerja secara berurutan. Kemudian pada manusia, piranti masukan atau input terletak pada panca indera. Yang selanjutnya, informasi yang diperoleh akan diproses, diolah di dalam memori atau otak yang selanjutnya menghasilkan keluaran yang sesuai dengan pengolahan dari memori, yaitu berupa informasi yang diterima sebelumnya. Kemudian, sistem adalah kumpulan dari elemen yang saling terkait dengan tujuan tertentu. Dalam sistem komputer, ada aspek-aspek yang harus diperhitungkan agar bisa berjalan dengan baik. Adapun tiga aspek sistem komputer, yang pertama adalah aspek perangkat keras atau hardware, yang kedua aspek perangkat lunak atau software, dan yang ketiga aspek manusia atau brainware. Yang pertama, aspek perangkat keras atau hardware merupakan serangkaian unsur-unsur yang terdiri dari beberapa perangkat keras komputer yang digunakan untuk membantu proses kerja manusia atau brainware. Contohnya ada CPU, monitor, keyboard, hard disk drive, laptop, barcode reader atau barcode scanner, dan lain-lain. Yang kedua, aspek perangkat lunak atau software merupakan unsur-unsur yang terdiri dari beberapa perangkat lunak program komputer yang digunakan untuk membantu proses kerja manusia atau brainware. Contohnya, sistem software, application software, dan package software. Dan yang ketiga, aspek manusia atau brainware, yaitu tenaga pelaksana yang menjalankan serta mengawasi pengoperasian sistem unit komputer di dalam proses pengolahan data untuk menghasilkan suatu informasi yang tepat waktu, tepat guna, dan akurat. Contohnya, sistem analis, programmer, operator, dan technical support. Faktor manusia atau brainware dalam rancang antarmuka adalah yang pertama, penglihatan. Nah, pada saat bekerja dengan komputer, mata manusia sangat penting untuk berinteraksi. Nah, banyaknya manusia pemakai komputer ada yang matanya normal atau kurang normal. Misalnya, matanya plus atau minus, itu perlu diperhatikan. Contoh aja kayak saya, matanya minus. Jadi untuk penggunaan komputernya harus ada beberapa hal yang diatur atau harus kita perhatikan. Yang pertama ada luminas, yaitu banyaknya cahaya yang dipantulkan oleh permukaan objek. Makin besar luminas dari sebuah objek, rincian objek yang dapat dilihat oleh mata manusia juga akan semakin bertambah. Terus yang kedua ada kontras. Nah, hubungan antara cahaya yang dikeluarkan oleh suatu objek dan cahaya dari latar belakang objek tersebut. Yang ketiga adalah kecerahan, yaitu tanggapan subjektif pada cahaya. Yang keempat, sudut dan ketajaman penglihatan. Nah, sudut penglihatan atau visual angle ini didefinisikan sebagai sudut yang berhadapan oleh objek pada mata. Ketajaman penglihatan atau visual acuity adalah sudut penglihatan minimum ketika mata masih dapat melihat sebuah objek dengan jelas. Berikutnya, medan penglihatan.
merupakan sudut yang dibentuk ketika mata bergerak ke kiri terjauh dan ke kanan terjauh. Dibagi menjadi 4 daerah. Yang pertama, penglihatan binokuler, kemudian monokuler kiri, monokuler kanan, dan blind spot atau daerah buta. Kemudian yang keenam adalah warna, yaitu keselarasan penggunaan warna. Nah, mata normal mampu membedakan 128 warna yang berbeda. Warna yang sesuai akan mempertinggi efektivitas tampilan grafis. Tapi, jika tidak sesuai dengan pengguna, justru pengguna akan menerima informasi yang salah. Nah, berikut adalah contoh kombinasi warna terbaik. Misal, latar belakangnya kita gunakan putih, maka garis tipis dan teksnya itu kita menggunakan warna biru 94%, hitam 63%, dan merah 25%. Kalau dalam garis tebal dan teksnya, kita gunakan hitam 69%, biru 53%, dan merah 31%. Nah, kalau misal latar belakangnya hitam, kita gunakan garis tipis dan teksnya putih 75%, kuning 63%. Kalau dalam garis tebal dan teksnya, kita gunakan warna kuning 69%, putih 59%, dan hijau 25%. Dan lain sebagainya ya, sampai dari latar belakangnya warna kuning. Kemudian ada warna yang baik, maka ada juga warna yang terjelek. Nah, kalau misalnya kita gunakan latar belakangnya warna kuning, jangan kita gunakan garis dan tipis teksnya menggunakan kuning 100% dan cyan 94%, karena latar belakangnya sudah cerah, kemudian garis tipis dan teksnya juga menggunakan warna yang sangat cerah, jadi akan mengganggu. Kemudian garis tebal dan teksnya kita gunakan kuning 94% dan cyan 75%, ini juga sama. Kemudian kalau warna latar belakangnya hitam, jangan juga kita gunakan biru 87%, merah 44%, dan magenta 25%. Ini juga kurang bagus warnanya. Dan seterusnya sampai pada latar belakang kuning. Jadi nanti silakan kalian pelajari dan cari contoh warnanya. Kemudian ada 3 aspek sebagai petunjuk dalam pemilihan warna. Yang pertama ada aspek psikologis. Nah, dalam aspek ini kita harus menghindari penggunaan tampilan yang secara simultan menampilkan warna tajam. Ya, kayak tadi ya, warna kuning, warna cyan, itu kan warna yang cerah dan sangat tajam warnanya. Kemudian kita hindari juga nih warna merah, hijau yang ditempatkan secara berseberangan pada tampilan berskala besar. Karena kedua warna tersebut termasuk warna yang solid atau warna yang tajam. Kemudian yang kedua, aspek perseptual. Nah, dalam aspek perseptual ini, ketajaman atau lightness dan kecerahan atau brightness dapat dibedakan pada bentuk tercetak, tetapi tidak pada tampilan warna. Jadi, dalam mode cetak, kalau misalnya dokumen tersebut atau gambar tersebut kita cetak atau print, maka terlihat perbedaannya. Tetapi kalau misalnya masih di dalam tampilan warna, itu akan sulit. Kemudian tidak semua warna itu mudah dibaca. Nah, warna latar belakang gelap seperti merah, biru, magenta, coklat, dan lain-lain akan memberikan penampakan yang lebih baik dibanding dengan warna yang lebih cerah. Kemudian yang ketiga, aspek kognitif. Nah, dalam aspek ini kita jangan menggunakan warna yang berlebihan. Kemudian warna yang sama membawa pesan serupa. Kecerahan akan menarik perhatian. Kemudian setelah penglihatan, berikutnya adalah pendengaran. Nah,
Kebanyakan manusia mendeteksi suara dalam frekuensi 20 Hz sampai 20 kHz. Dan manusia juga mendengar suara antara 50 desibel sampai 70 desibel. Nah, tetapi telinga manusia akan rusak ketika mendengar lebih dari 140 desibel. Dan manusia tidak bisa mendengar frekuensi kurang dari 20 desibel. Selanjutnya, yang ketiga adalah sentuhan. Nah, sentuhan merupakan sarana manusia untuk berinteraksi. Contoh, dalam penggunaan papan ketik atau keyboard, tombol, maka manusia akan lebih nyaman apabila tombol atau keyboardnya tidak berat proses penekanannya. Jadi tombolnya atau keyboardnya itu enak ya, lembut untuk kita tekan. Perkembangan teknologi mengarah pada pemakaian komputer dengan sistem layar sentuh atau touchscreen ya sekarang. Seperti yang sudah umum kita gunakan pada laptop yang layar sentuh, tablet PC, ataupun smartphone, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, pemodelan sistem pengolahan. Nah, dalam model sistem pengolahan manusia terdiri dari pengolahan perseptual, pengolahan intelektual, dan pengendalian motorik yang berinteraksi dengan memori manusia. Model sistem komputer terdiri dari pengolah atau prosesor dan memori. Nah, interaksi antara prosesor dan memori keduanya itu melalui bus yang terletak pada sistem komputer kita, ya, atau di perangkat komputer kita. Kemudian yang kelima, pengendalian motorik. Nah, pengendalian motorik pada manusia itu kita bisa melatihnya untuk mencapai taraf tertentu, seperti untuk bisa mengetik 10 jari, untuk mencapai kecepatan 1000 huruf per menit, itu bisa kita latih. Kemudian ada aspek ergonomik. Nah, ergonomik adalah faktor kenyamanan kerja yang mempunyai pengaruh nyata dalam hal peningkatan maupun penurunan efisiensi dan efektivitas kerja. Beberapa aspek yang berhubungan dengan ergonomik yaitu 1. Pengukuran dan antropometrik, 2. Aspek ergonomik dari stasiun kerja, 3. Pencahayaan, 4. Suhu dan kualitas udara, 5. Gangguan suara, 6. Kesehatan dan keamanan kerja, dan yang terakhir, 7. Kebiasaan dalam kerja. Yang pertama, pengukuran dan antropometrik. Antropometrik sendiri merupakan bidang ilmu yang berhubungan dengan pengukuran tubuh manusia atau dimensi tubuh manusia. Misalnya tinggi badan, berat badan, jangkauan tangan, panjang kaki, dan lain sebagainya. Kemudian tujuan dari mempelajari antropometrik adalah untuk memperoleh keseimbangan antara teori yang diperoleh dari sejumlah acuan dan suasana kerja yang sebenarnya, sehingga kenyamanan kerja dapat dicapai pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi kerja. Yang kedua, aspek ergonomik dari stasiun kerja. Yang pertama adalah pemasukan data. Pekerjaan berorientasi pada hard copy atau cetak lebih banyak memerlukan pengetikan daripada melihat ke layar tampilan. Nah, operator membutuhkan kursi yang baik yang dapat diatur, papan ketiknya dapat diatur juga, posisi dokumen yang tepat, dan kualitas dokumen sumber yang baik, sehingga akan memudahkan pekerjaan operator tersebut dalam memasukkan data. Kemudian yang kedua, akuisisi data dan pengolahan kata. Nah, pekerjaan yang lebih banyak menatap layar tampilan, maka user sebaiknya disediakan layar tampilan dengan kualitas karakter yang baik, kontrak karakter ke layar yang tinggi, serta kendali kilau yang memadai. Ya, jadi untuk pengaturan layarnya lebih enak. Kemudian yang ketiga, pekerjaan interaktif. Nah, pekerjaan yang variatif
user tidak diam di tempat tetapi bergerak dalam pekerjaannya. Ya, jadi dia lebih sering mobile, nggak duduk saja diam. Kemudian yang ketiga, pencahayaan. Nah, untuk menghindari adanya kilau yang ditimbulkan oleh layar monitor adalah dengan memasang filter anti kilau dan pengaturan pencahayaan. Jadi pencahayaannya bisa diredupkan ya kalau misalnya terlalu terang. Kemudian tujuan utama dari perancangan pencahayaan mengenai peletakan layar monitor antara lain. Yang pertama, menghindarkan user dari cahaya terang langsung maupun pantulannya yang mengenai layar monitor. Jadi pantulan cahaya dari ruangan mengenai layar monitor kadang itu juga akan mengganggu pencahayaannya. Kemudian yang kedua, menghindari adanya kecerahan pada bagian depan user yang berlebihan dibandingkan kecerahan layar monitor. Kemudian yang ketiga, memberikan keyakinan bahwa adanya pencahayaan yang cukup untuk pekerjaan yang tidak menggunakan layar monitor. Jadi misalnya tidak menggunakan komputer tapi cahaya ruangannya terang, maka enak ya dalam menulis atau membaca laporan. Bayangkan kalau misalnya harus menulis atau membaca laporan tetapi cahayanya redup kan susah ya untuk dibaca. Kemudian cahaya dalam sebuah ruangan dapat berupa dua kategori. Yang pertama ada cahaya tak langsung dan cahaya langsung. Nah, di sini adalah gambaran contoh letak monitor yang menyebabkan silau ya, di mana posisi lampu A ini akan menerangi layar monitor komputer, akan memantulkan silaunya. Kemudian yang B ini adalah cahaya langsung ya. Yang A ini adalah cahaya tak langsung di mana dia memantulkan dari cahaya lampu ruangan dipantulkan ke monitor. Jadi akan silau juga. Kemudian kalau B ini adalah cahaya langsung dari lampu ruangan yang menyebabkan silau di mata pengguna. Keempat, suhu dan kualitas udara. Nah, suhu dan kelembapan merupakan faktor yang sangat penting dalam kualitas udara. Suhu udara yang panas dapat membuat berkurangnya konsentrasi kerja. Sehingga solusinya adalah dengan pemasangan pengontrol udara dalam ruangan atau AC ya. Kemudian letak pengontrol udara harus diatur sedemikian rupa sehingga aliran udara yang dihasilkan tidak langsung mengenai user. Karena berbahaya kalau misalnya kita terkena aliran udara langsung dari AC, itu bisa menyebabkan kita masuk angin ataupun tulang-tulang tubuh kita ngilu dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kelima adalah gangguan suara. Nah, manusia sebenarnya sangat sensitif terhadap perubahan suara yang kecil sekalipun. Manusia seringkali tidak sadar dengan adanya suatu suara yang tetap, asalkan suara tersebut tidak berlebihan atau kita sudah terbiasa. Kepekaan masing-masing orang terhadap gangguan suara tidaklah sama, tetapi orang cenderung tidak menyukai adanya suara yang selalu mengalami perubahan keras dan tinggi rendah secara tidak beraturan. Misalnya suara decitan pintu atau suara decitan dari kaca misalnya yang disentuh oleh jari. Kemudian yang keenam, kesehatan dan kenyamanan kerja. Nah, aspek keamanan dan kenyamanan kerja dapat dipengaruhi oleh kondisi umum kesehatan seseorang. Rutinitas pekerjaan juga dapat menyebabkan penurunan kondisi kesehatan seseorang. Sebagai contoh, adalah pekerjaan seorang sekretaris yang mengharuskan duduk lama untuk melakukan tugas pengetikan dan pengecekan dokumen. Sehingga lambat laun ia akan mengalami kelelahan otot dan persendian karena duduknya terlalu lama ya. Dan bisa juga menyebabkan penyakit ambeien seperti itu. Jadi sangat berbahaya. Minimal kalau misalnya kita sudah
ngerasa duduknya terlalu lama, 1 jam, 2 jam, ya kita harus berdiri dulu sedikit, sebentar, 1 menit atau bahkan 5 menit. Kita berjalan dulu dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk merelaksasi otot-otot dan persendian kita supaya tidak kaku atau tidak tegang. Kemudian yang terakhir, ketujuh adalah kebiasaan dalam bekerja. Nah, agar seseorang selalu merasa nyaman dalam bekerja, sebaiknya dirinya membiasakan untuk selalu, yang pertama, bekerja dalam keadaan sesantai mungkin dan dalam kondisi yang benar. Yang kedua, mengubah posisi duduk secara periodik untuk mencegah kelelahan otot. Kayak tadi ya, misalnya bisa senderan, atau duduk, atau berdiri, atau jalan-jalan dulu, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, berdiri dan mengambil beberapa menit untuk mengendurkan ketegangan otot dan lakukan olahraga ringan beberapa kali sehari. Nah, itu tadi ya. Kemudian yang keempat, mengusahakan untuk tidak mengetik dalam jangka waktu yang lama tanpa diselingi istirahat beberapa saat. Jadi kalau misalnya kita ngetiknya banyak, ya istirahatkan tangan ya dengan melakukan peregangan tangan, keretak tangan, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, mengambil istirahat sejenak secara periodik, ya. Jadi jangan juga istirahatnya terlalu lama, nanti nggak selesai pekerjaannya. Nah, ini adalah posisi kerja yang baik, ya. Yang pertama, kepala ini tidak menunduk, jadi tegak. Ya, posisi kepala kita atau pandangan kita itu sejajar dengan komputer. Kemudian tinggi komputer ya juga sejajar dengan pandangan dan lengan kita. Kemudian posisi bahu santai, tidak tegang, dan rileks, nyaman. Kemudian posisi punggung yang tertopang, tangan sewajar di lengan bawah. Kemudian kita atur benda dalam jangkauan, kaki pada bantalan kaki, dan kita gunakan bantalan yang lunak untuk menopang paha pada bagian bawah. Baik, ini adalah posisi kerja yang enak. Baiklah, demikian penjelasan mengenai pertemuan 2. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.